Renungan Harian Katolik, Selasa 20 Januari tahun 2026. Hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Markus bab 2, ayat 27 dan ke-28. Saudara-saudara, kita selalu berhadapan dengan hukum dan peraturan di dalam hidup bermasyarakat. Tentu saja hukum dan peraturan ini untuk kebaikan bersama. Kita dapat menjumpai pemimpin yang fleksibel dan memiliki pertimbangan kemanusiaan. Namun, kita juga tidak dapat menutup mata dengan pemimpin tertentu yang cenderung legalis dan tidak berperi kemanusiaan. Injil hari ini berkisah tentang para murid Yesus yang memetik bulir gandum pada hari Sabat, sesuatu yang sebetulnya dilarang hukum Taurat. Namun, Yesus justru menegaskan nilai penting manusia di atas segala aturan. Aturan patut ditaati dan ditepati jika berorientasi pada kebaikan manusia. Yesus menegur orang-orang Farisi karena lebih berfokus pada aturan beserta larangan-larangannya dan malah mengabaikan maksud Tuhan. Seharusnya, hari Sabat membawa sukacita keselamatan bagi orang banyak yang menjalankannya, bukan malah membelenggu niat baik manusia. Yesus mengatakan bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Orang Farisi menuduh murid-murid Yesus melanggar Sabat. Para murid yang kelaparan dan memakan bulir gandum, tetapi Yesuslah yang disindir melalui pertanyaan mereka. Tuhan Yesus selalu mengingatkan mereka akan kisah Daud dan para pengikutnya. Karena lapar, masuk ke rumah Tuhan dan mengambil roti persembahan, meskipun hanya para imam yang boleh memakannya. Yesus kemudian memperkenalkan dua prinsip, yaitu yang pertama, bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat, dan yang kedua, bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Semua hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukanlah tujuan pada dirinya sendiri, dan kesempurnaan moral bukan terletak pada ketaatan literalnya. Rasa lapar Daud dan pengikutnya melampaui peraturan agama. Bagi orang Yahudi pada zaman Yesus, kebajikan adalah ketaatan sempurna pada hukum. Bagi Yesus, ketaatan pada hukum hanya sempurna jika itu demi kebaikan manusia. Hari Sabat diadakan oleh Allah untuk mengingatkan manusia bahwa di hari-hari yang disibukkan oleh aneka urusan pribadi dan duniawi, manusia tetap menyediakan waktu bagi Allah. Batasan ini menjadi batasan minimal. Maka, kalau kita ingin menjadi manusia yang tidak minimalis, seluruh waktu dan hari yang kita miliki gunakan untuk berbakti kepada Allah. Karena itu, tak ada lagi pemisah antara hari-hari biasa dengan hari Sabat. Sebab dalam seluruh waktu dan hari yang kita lalui dengan segala aktivitasnya, kita menghayati iman dan bakti kita pada Allah. Sikap bakti kita pada Allah kita nyatakan dengan selalu membelah kebenaran dan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan, dan ini menjadi perjuangan kita setiap hari. Dengan demikian, kita akan mendapatkan bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Pemahaman kita akan aturan seringkali berpengaruh pada cara kita dalam menerapkan nilai-nilai di tengah masyarakat. Yesus mengarahkan cara berpikir kita untuk menjunjung tinggi nilai kasih di atas hukum yang tampaknya membuat manusia terkungkung dalam ketatnya aturan baku. Kepada kita Yesus menegaskan bahwa cinta kasih itu melampaui hukum. Dan karena itu, dalam praktik-praktik hidup sehari-hari, jangan sampai niat baik orang terhalangi oleh aturan yang serba ketat. Tetapi nirmakna, dewasa ini, kesadaran akan hari Tuhan, hari Sabat atau Minggu, menjadi luntur ke arah keduniawian. Bagi banyak orang termasuk orang Katolik, hari Minggu adalah hari-hari orang berfoya-foya atau berolahraga sedemikian rupa sehingga seringkali tidak sempat ke gereja. Hari Minggu sudah dianggap bukan hari Tuhan, melainkan hari mencari hiburan duniawi. Ya Tuhan,
Sadarkanlah kami bahwa hari Minggu adalah hari Tuhan, hari untuk beribadat kepadamu serta merenungkan hukum-Mu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.